Salam sejahtera untuk anak-anak sekalian. Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online yang kita lakukan saat ini. Baik, dengan Bapak Peter Sego yang hari ini akan mengajar kelas 7 pada buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Untuk kali ini kita masuk dalam bahasan yang kedua atau bab 2 dengan tema karya pengampunan Allah dalam Kristus Yesus. Baik, sebelum kita akan mulai pembelajaran ini, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan agar Tuhan menolong dan memberkati waktu pembelajaran kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau baik dan selalu menolong kami dalam segala hal. Tuhan, kami menyadari bahwa terkadang situasi yang kami alami bisa tidak baik, tetapi Engkau baik dan selalu menunjukkan kebaikan-Mu kepada kami. Itu sebabnya kami bersyukur lewat kesempatan pada saat ini kami akan belajar. Marilah Tuhan datang menolong kami, memampukan kami. Roh Kudus menolong sehingga pembelajaran kami saat ini bermanfaat dan berguna untuk kami, baik untuk sekarang dan untuk hari-hari yang akan datang. Kiranya ilmu ini akan bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan judul karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Dengan bahan Alkitab terambil dalam Efesus 4 ayat 32 dan Kolose 3 ayat 13. Kalau sudah kita persiapkan Alkitab, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Sama-sama mengikuti pembacaan kalian yang di rumah dan Bapak yang ada di tempat ini. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih karunia, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bacaan yang kedua dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Inilah nas Alkitab yang mendasari pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum lanjut kita akan melihat beberapa tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah belajar tema ini, kalian sudah bisa memahami tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, tujuan pertama, kita mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus dengan membaca cerita yang berisi tentang pengampunan. Tujuan yang kedua, kalian dapat menjelaskan arti mengampuni seperti Allah telah lakukan untuk manusia. Yang ketiga, tujuan agar kalian dapat menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Tujuan yang selanjutnya, kalian dapat menceritakan kembali peristiwa Yesus mengampuni orang berdosa yang terambil dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Dan selanjutnya tujuannya adalah kamu dapat melakukan kegiatan sebagai praktek orang yang telah diselamatkan. Itulah beberapa tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Baik, anak-anakku sekalian, pada bab 1 kamu telah belajar tentang indahnya mengampuni. Luar biasa kalau kita hidup dalam pengampunan.
Nah, dalam pelajaran berikut ini kamu akan mendalami karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Untuk itu mari kita akan membaca dan pelajari teks yang sudah ada di buku. Kalian boleh lihat itu dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Bersama-sama kita membaca ayat ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Efesus 4 ayat 32. Mempelajari teks di atas, tuliskan komentarmu dalam titik-titik di bawah ini, ya. Jangan lupa kalian bisa mengambil Alkitab dan membaca Efesus 4 ayat 32 dan Kolose 3 ayat 13. Apakah kamu mau dan mampu melakukan seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam teks itu? Bagaimana anak-anak? Bapak harapkan kita mau menuruti firman Allah dan kita mau bersedia melakukan seperti yang firman Tuhan minta. Amin? Kita mau mengampuni. Oke. Selanjutnya, apa artinya mengampuni seperti Allah telah melakukannya untuk kita? Menurut kalian gimana? Apa artinya Allah mengampuni seperti Allah telah melakukannya untuk kita? Itu pertanda kita mengambil contoh seperti Allah yang mau mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan itu pun kita mau lakukan kepada orang yang bersalah. Menyakitkan, berat, tapi biarlah kita mau melakukannya karena kita lebih mematuhi perintah Tuhan dan mencontohi akan pengampunan Tuhan Yesus. Kitab Efesus 4 ayat 32 yang tercantum di atas hanya diambil intisarinya saja. Karena itu kamu harus membaca teks Alkitab secara lengkap. Oke. Kita masuk dalam pembelajaran. Sekarang makna pengampunan atau kegiatan yang pertama, makna pengampunan. Untuk memahami makna pengampunan, marilah kita akan mengikuti teks bacaan atau cerita di bawah ini. Kemudian diskusikan dengan teman-temanmu mengenai isi dari cerita dan kaitannya dengan pengampunan. Seorang pria Irlandia, Gordon Wilson, bersama putrinya yang berusia 28 tahun, Mary, pergi menonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia Utara. Ketika mereka berdiri di samping sebuah dinding batu, sembari menantikan kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris melewati mereka, sebuah bom dari teroris meledak di belakang mereka. 6 orang tewas seketika karena ledakan itu. Gordon dan putrinya terkubur beberapa meter di bawah tumpukan batu. Gordon merasakan bahu dan lengannya terluka, tapi dia tidak dapat bergerak. Kemudian dia merasakan ada seseorang menyentuh jari-jari. "Ini ayah kan?" bisik Mary. "Betul, Mary," saut ayahnya. Gordon mendengar suara samar orang-orang yang berteriak kesakitan. Kemudian suara yang jauh lebih jelas, yakni teriakan Mary. Dia meremas tangan putrinya kuat-kuat sambil berkali-kali bertanya apakah dia baik-baik saja. Di antara jerit kesakitannya, Mary berkali-kali meyakinkan ayahnya bahwa dia baik-baik saja. "Ayah, aku sangat mengasihi ayah." Itulah kata-kata terakhir putrinya yang didengar Gordon. 4 jam kemudian setelah mereka akhirnya diselamatkan, Mary meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami kerusakan parah di otak dan tulang belakang.
Selanjutnya siang itu seorang wartawan dari BBC ingin mewawancarai Gordon. Setelah dia menggambarkan apa yang sedang terjadi, wartawan itu bertanya kepada Gordon, "Bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang memasang bom itu?" Jawabannya sangat mengejutkan. "Saya tidak membenci mereka," sahut Gordon. "Saya tidak dendam kepada mereka." Kata-kata yang sengit tidak akan menghidupkan Mary Wilson kembali. "Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni mereka." Sebagian orang menduga bahwa pernyataan itulah yang akhirnya menenangkan kelompok-kelompok militer yang sebelumnya sangat marah terhadap pengeboman itu. Dan hal itu mencegah terjadinya suatu serangan balasan yang berdarah. Pada bulan berikutnya, banyak orang bertanya kepada Gordon bagaimana dia dapat mengampuni tindakan kejam yang didasari kebencian tersebut. "Hati saya terluka," ujar Gordon. "Saya telah kehilangan putri saya, tapi saya tidak marah. Kata-kata terakhir Mary kepada saya, kata-kata kasih. Menumbuhkan kasih saya. Saya menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasih-Nya bagi saya." Selama bertahun-tahun setelah tragedi yang merenggut nyawa putrinya dan yang juga nyaris merenggut nyawanya sendiri itu, Gordon Wilson bekerja tanpa mengenal lelah untuk memperjuangkan kedamaian dan rekonsiliasi di Irlandia Utara sampai akhir hayatnya. Setelah mendengar itu, naskah ini disadur oleh dari Mighty Mamahwit Ministry pada tanggal 14 Januari 2013. Itulah kisah yang sangat mengharukan. Nah, setelah itu anak-anak diskusikanlah dalam kelompok beberapa hal berikut ini. Yang pertama yang kita akan diskusikan, apa makna dari tindakan Gordon Wilson. Silakan kalian yang hebat, yang kreatif, ide briliannya dikeluarkan dari teks cerita tadi. Menurut kalian apa makna dari tindakan Gordon Wilson? Mungkin ada yang mau langsung menjawab, silakan. Atau mungkin lagi berpikir, silakan. Barangkali Bapak dapat memberi masukan atau jawaban sederhana untuk memberikan inspirasi kalian yang lagi berpikir atau yang lagi mungkin mencari jawaban-jawaban yang paling baik. Jadi menurut Bapak, makna dari tindakan Gordon Wilson itu adalah adanya sebuah kejahatan yang disengaja, tindakan yang begitu anarkis, tapi beliau bisa menunjukkan pengampunan dengan sadar melakukan mengasihi orang-orang itu dan tidak mengungkitnya kembali. Jadi maknanya sederhana, dia mau mengampuni orang-orang yang sangat kejam yang telah melakukan pengeboman yang merenggut nyawa beberapa orang, termasuk anaknya sendiri. Luar biasa. Barangkali ada di antara kalian yang mungkin bisa memberi jawaban yang lebih luar biasa. Silakan. Kiranya jawaban-jawaban kalian ini akan memberkati teman-teman kalian juga yang mendengar. Yang kedua yang kita diskusikan adalah mengapa Gordon Wilson rela mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya tewas. Lihat. Yang kedua, coba kita pikirkan kembali, mengapa Gordon Wilson rela mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya tewas. Ini berat sekali, ini sangat berat.
kita terkadang kehilangan pulpen, kehilangan buku yang kita sangat kagumi. Terkadang kita kecewa berat dan rasanya berat untuk mengampuni. Gordon Wilson bukan kehilangan pulpen, dia kehilangan anaknya sendiri, tapi dia rela mengampuni. Kira-kira buat kalian, apa yang menyebabkan Gordon Wilson bisa mengampuni? Ada yang bisa menjawab langsung? Silakan coba didiskusikan bersama, dipikirkan mengapa Wilson rela. Baik, mungkin sebagai inspirasi Bapak bisa mungkin tambahkan sebuah jawaban yang mungkin bisa menolong kalian, bahwa yang membuat Wilson rela secara manusia itu berat, tetapi karena ada kekuatan kasih dari Allah. Dia mendapat anugerah dari Allah. Apalagi anaknya di akhir kematian berkata-kata tentang kasih, dan kasih itu terpakteri dalam, mengukir dalam di hati dari Pak Gordon Wilson. Itu yang membuat dia mempunyai kekuatan untuk mengampuni para teroris yang dengan sengaja menyebabkan putrinya meninggal atau tewas. Jadi itu jawaban sederhana. Ada kasih Allah, kekuatan Allah yang memampukan kelemahannya sehingga dia mampu mengampuni. Kita berdoa kiranya kekuatan dari Allah juga akan mengisi hati kita, agar kita dapat dan mampu mengampuni teman-teman kita yang mungkin bersalah kepada kita. Kita mampu mengampuni mungkin keluarga, saudara-saudara kita yang barangkali telah menyakiti hati kita. Dan dengan anugerah Tuhan, kita juga boleh melakukan cara itu. Kita mau mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua untuk dapat mengampuni orang-orang yang bersalah, sekalipun berat dilupakan, sakit di hati, tapi pengampunan Allah akan menolong kita dapat melepaskan pengampunan kepada orang-orang. Yang ketiga, ini pertanyaan yang bagus. Jika kamu adalah Gordon Wilson, bagaimana sikapmu terhadap para teroris? Ayo, jujur. Kalau kamu sebagai Gordon Wilson, bagaimana sikapmu terhadap orang-orang yang telah membuat pengeboman dan membuat anak dari Gordon ini meninggal? Jujur aja. Barangkali ada yang marah, barangkali ada yang kecewa, barangkali ada yang stres, mungkin tidak bisa mengampuni, dan barangkali kita ingin membalas dan ingin melakukan lebih dari itu karena kita sangat sedih dan sakit hati. Tapi biarlah kita belajar dari Gordon Wilson, belajar dari Allah yang mengampuni. Kita minta kekuatan Tuhan. Bapak harap kalian bisa juga mengampuni mereka yang bersalah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kalian. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam bagian C, pengampunan Allah, dalam kegiatan yang kedua, mendalami pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus, dan kita akan mendiskusikannya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Hal itu terbukti melalui peristiwa air bah, di mana Allah memusnahkan bumi dan seluruh isinya, namun menyelamatkan satu keluarga yang hidup menurut ajarannya. Siapakah dia? Iya, Nuh dan keluarganya, serta tumbuhan dan hewan berpasang-pasangan yang ada bersama mereka diselamatkan oleh Allah. Peristiwa air bah juga membuktikan bahwa kejahatan manusia sangat menyakiti Allah. Namun, Dia tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia yang hidup benar di hadapan-Nya. Allah tidak pernah berhenti melakukan karya penyelamatannya dari dahulu sampai sekarang
hingga masa yang akan datang. Mengapa Allah harus mengutus Yesus datang ke dunia untuk mengampuni serta menyelamatkan manusia? Mengapa, anak-anakku sekalian? Allah mengutus Yesus datang. Sederhana, karena Dia sangat mengasihi manusia dan Dia tidak ingin satupun dari manusia itu masuk neraka dan dihukum tidak ada batasnya selama-lamanya dalam perapian yang menyala. Berikut ada beberapa alasan Allah mengutus Yesus turun ke dunia. Yang pertama, karena Allah mengasihi manusia. Yang pertama, alasan mengapa Yesus datang ke dalam dunia karena Allah mengasihi manusia, saya dan anak-anakku sekalian. Seberapa besar apapun kekecewaannya terhadap manusia, hal itu tidak mengurangi cintanya yang begitu dalam pada manusia. Allah mengasihi semua ciptaannya dan Dia selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali padanya. Sebenarnya bukan hal yang mudah juga bagi manusia untuk selalu menjaga ketaatan hidup dalam iman. Mengapa? Karena begitu banyak godaan yang ada di sekitar kita. Demikian pula manusia yang hidup di zaman Nuh. Mereka tergoda oleh indahnya kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Hidup dalam pesta pora, kejahatan, seksual, menindas, menyakiti sesama, merampas hak orang lain, dan menyalahgunakan kekuasaan. Semua itu membawa kenikmatan tersendiri bagi manusia. Inilah yang disebut oleh Rasul Paulus dengan hidup oleh daging dan bukan hidup oleh roh. Bahwa keinginan daging akan membawa manusia pada kebinasaan, sebaliknya keinginan roh membawa pada keselamatan. Hidup oleh roh artinya hidup yang dipimpin oleh roh dan hidup menuruti perintah Allah. Kamu juga pernah mengalami apa yang disebut sebagai godaan, bukan? Ya. Godaan di sekolah, godaan di rumah, di lingkungan teman-teman sepergaulanmu, TV, internet, permainan elektronik, dan lain-lain itu bisa menggoda. Meskipun kamu membutuhkan teman-teman untuk bergaul dan berbagi, tetapi terkadang pertemanan juga membawa kamu melakukan banyak hal yang menyedihkan dan mengecewakan. Meskipun kamu membutuhkan TV, internet untuk belajar dan bermain, tapi terkadang media tersebut menyuguhkan banyak hal yang bertentangan dengan imanmu. Jadi dapat kita bayangkan betapa manusia zaman dulu hingga kini berhadapan dengan banyak godaan. Haruskah manusia menyerah pada berbagai godaan tersebut? Bagaimana caranya menghadapi semua godaan? Sebelum terangkat ke surga, Yesus sudah berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus menemani umat-Nya. Janji itu sudah digenapi dan sudah dipenuhi sejak hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun mendiami para rasul dan berdiam di hati setiap orang yang percaya, termasuk kamu. Oleh karena itu, kamu dapat meminta pada Yesus untuk membiarkan Roh Kudus memimpinmu. Caranya bagaimana? Ya, dengan tekun dan setia membaca Alkitab dan berdoa. Bagian B dari kedatangan Tuhan Yesus, kita melihat Allah Maha Pengampun. Dia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik pada. Ketika Yesus ditanya berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita,
Jawab Yesus berapa kali? Iya, bagus, ada yang sudah menjawab benar. Yesus mengajar kita untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Wah. Artinya pengampunan itu tidak terbatas. Setiap kali kamu dapat mengampuni sesama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengampuni kita. Terkadang kita mau mengampuni, namun masih tersisa kebencian. Jika mengingat semua kejahatan yang dilakukan seseorang pada kita, apakah kamu pernah merasakannya? Kristus telah mengampuni dan menyelamatkan kamu. Kamu wajib mengampuni orang lain juga. Dan kita mohon ampunan pada orang lain jika kamu bersalah. Bagaimana jika orang lain itu tidak mau mengampunimu? Teruslah berdoa dan berbuat baik padanya. Suatu saat hatinya akan luluh dan mengampunimu juga. Janganlah berpatokan pada sikap orang lain yang tidak mengampunimu. Patokanmu haruslah pada Yesus Kristus yang rela mengampunimu. Lakukanlah hal yang sama. Pengampunan tanpa syarat tidak berarti meniadakan kewaspadaan atau daya kritis sebagai orang beriman. Artinya, kita mengampuni sesama tapi bersikap kritis, sehingga pengampunan kita tidak disalahgunakan. Misalnya, Yusuf yang menguji saudara-saudaranya untuk memastikan apakah mereka telah berubah. Selanjutnya bagian C, kita belajar karena Allah adalah penyelamat. Dia sudah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi yang diutusnya. Akhirnya Dia rela hadir ke dunia dalam diri Yesus Kristus Putra-Nya. Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Mengapa? Karena manusia yang berdosa tidak akan mampu menyelamatkan sesamanya. Sehingga Allah bertindak mendatangi manusia secara langsung untuk menyelamatkan manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan dan manusia. Bagaimana mungkin Dia lahir sebagai manusia, merasakan semua yang dapat dirasakan oleh manusia. Dia menjadi lapar, haus, sedih, dan juga dapat marah. Dia juga merasakan penderitaan seperti manusia lainnya. Namun Dia tidak berdosa karena dikandung dari Roh Kudus. Dia adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Dia mati menebus dosa manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat melakukan tindakan seperti yang telah dilakukan oleh Yesus. Dia tidak berdosa, tetapi harus menderita dan mati sama seperti orang berdosa. Menurut Rasul Paulus, Dia menanggung segala dosa kita. Allah mengampuni kita di dalam Kristus dengan mendamaikan kita dengan diri. Melalui pengampunan itu, Allah memperbaiki hubungannya dengan manusia. Menurut Rasul Paulus, manusia adalah orang-orang yang berutang, yaitu utang dosa. Dan Kristuslah yang telah membayar lunas utang dosa kita melalui darah-Nya, melalui kematian-Nya di kayu salib. Tuhan telah mengampuni kita dalam Kristus dengan membatalkan utang kita kepada-Nya. Puji Tuhan. Setelah mendalami topik ini, diskusikanlah beberapa hal berikut. Yang pertama, berbagai godaan yang kamu alami di sekolah dan di rumah. Coba kita diskusikan kira-kira hal apa
Godaan apa yang kamu alami di sekolah dan di rumah. Dan yang kedua, cara kamu mengatasi godaan itu. Bagaimana yang pertama dan yang kedua, kira-kira apa yang sering kali kamu alami, yang menggoda kamu di sekolah dan yang menggoda kamu di rumah. Banyak hal ya yang menggoda dalam pergaulan, dalam sekolah. Terkadang kita ingin nilai yang baik, dan saat itu kita tidak bisa menjawab soal waktu ulangan, maka tergoda untuk melihat buku catatan, tergoda untuk nyontek. Itu mungkin salah satu godaan yang bisa terkadang datang kepada kita. Itu salah satu contoh. Kalau di rumah, terkadang barangkali di kamar kita bisa menonton, mungkin barangkali kita lagi memegang handphone, barangkali melihat tugas, tapi terkadang ada iklan-iklan yang tidak baik masuk dan tertentu menggoda. Fokus kita terkadang dari belajar tergoda untuk melihat iklan. Apalagi iklan itu tayangannya tidak baik. Bahkan sekarang dengan terbuka ada iklan-iklan yang asusila, tindakan-tindakan yang memang menggoda manusia. Dan itu seringkali kita tanpa sadar melirik atau melihat. Atau juga kita barangkali sebagai kakak pada saat di rumah menu harian atau makanan terbatas, orang tua mungkin sudah membagi. Sebagai kakak kita tergoda, kepingin bagian yang lebih besar. Padahal orang tua mungkin sudah membagi jatah. Tergoda untuk mengambil karena kita merasa kita kakak ingin mengambil lebih. Nah, itu godaan. Ya, kiranya kita bisa mawas dan kita bisa menjaga diri agar kita mampu melawan godaan itu. Menurut kalian, bagaimana cara mengatasi godaan itu? Ya, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana kalau saya tergoda? Lantas apa cara saya? Apa yang akan saya lakukan? Sederhana, kita mesti banyak berdoa kepada Tuhan. Kalau godaan untuk menyontek atau melihat buku, belajarlah lebih giat. Belajarlah sungguh-sungguh, percaya diri, minta Tuhan tolong. Kamu pasti bisa mengerjakan ulangan sehingga kamu tidak tergoda untuk menyontek. Kalau kepingin hal-hal yang tadi ingin mengambil jatah adik, ingin melihat hal-hal yang najis, yang tidak baik, berdoa Tuhan hadir, Tuhan mau menolong kita. Biar kita ada kepuasan diri, kita mawas diri untuk mau minta pimpinan Tuhan menolak sebuah godaan-godaan tersebut. Yang ketiga, mengapa Allah susah payah harus menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus? Wah, ini penting sekali. Mengapa Allah susah payah harus menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus? Bagaimana menurut jawaban kalian, anak? Penting untuk kalian menjawab, sebab ini adalah poin kebenaran yang harus kamu tahu dan harus kamu bisa utarakan itu menjadi jawaban juga kepada teman-teman kalian. Mengapa Allah bersusah payah? Sebagai masukan Bapak, karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Perbuatan baik, beramal, melakukan sesuatu yang barangkali menimbulkan kepujian bagi orang lain, itu tidak bisa menyelamatkan manusia, sebab manusia sudah berdosa. Dan upah dosa itu maut. Upah dosa bukan senang, upah dosa bukan kegembiraan, bukan kesenangan, tidak. Upahnya adalah maut atau kematian. Karena itu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka Allah yang datang untuk menyelamatkan kita manusia. Puji Tuhan. Kita masuk dalam kegiatan ketiga, mendalami Alkitab. Dalam kegiatan ketiga kita akan mendalami Alkitab. Mari kita akan membaca Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Bacalah Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Kemudian ceritakan sikap Yesus ketika orang menghadapkannya dengan seorang perempuan yang berbuat dosa.
Mengapa Yesus tidak menghukumnya? Jika orang yang melakukan kesalahan dan kejahatan terhadapmu datang dan mengaku kejahatannya kepadamu, apa yang kamu lakukan padanya? Kamu dapat menceritakannya secara berkelompok. Misalnya kelompok pertama menceritakan pengantar bagaimana orang membawa perempuan berdosa itu kepada Yesus. Kelompok yang kedua bercerita bagaimana tanggapan Yesus. Kelompok ketiga mengemukakan pendapat mengapa Yesus tidak menghukum perempuan itu. Kelompok keempat dapat mengemukakan apa tindakan kamu jika teman atau orang lain datang mengakui kesalahannya kepadamu. Bagaimana? Barangkali kelompok yang pertama tadi yang bisa melihat respon membawa orang kepada Yesus, mengantar. Bagaimana melihat Tuhan tidak menghukum perempuan yang berdosa yang datang kepada Yesus? Bagaimana penjelasan kalian? Bagaimana setelah menyimak ayat Alkitab? Apa tanggapan? Coba kalian ceritakan bagaimana orang membawa perempuan berdosa itu kepada Yesus. Orang-orang itu ingin menuduh, ingin mengetahui apa tindakan Yesus kepada perempuan berdosa. Apakah orang ini dirajam batu karena ada hukum, orang yang berzina itu harus dirajam batu? Apakah Yesus akan melakukan itu? Atau Yesus melakukan yang lain? Gimana? Ini berkaitan ceritanya. Ya, Yesus tidak menghukum wanita itu. Mengapa? Karena Yesus mengasihi wanita itu. Dia mengasihi wanita tersebut, tapi membenci dosanya. Tuhan tidak mau dosanya, tapi Tuhan mau orang ini datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan. Nah, yang kedua barangkali bagaimana ceritanya ada orang yang barangkali mengantar perempuan kepada Yesus. Kelompok yang kedua mungkin bisa bercerita bagaimana tanggapan Yesus. Ada yang bisa memberi tanggapan? Yesus dibawakan orang yang berdosa, itu perempuan. Dan tanggapannya bagaimana? Apakah Yesus langsung menghakimi, menuding, menunjukkan dosanya? Ada yang bisa menjawab? Ya. Dari kisah Alkitab kita telah membaca bahwa Yesus menulis di tanah. Dia tidak langsung merespon kepada wanita. Dia pun tidak merespon kepada orang yang menuduhnya. Dia menulis di tanah tulisan-tulisan yang dia tuliskan. Itu respon, tidak langsung menghukum. Yang ketiga, barangkali ada yang bisa menjawab. Kelompok ketiga mengemukakan pendapat mengapa Yesus tidak menghukum perempuan itu. Ayo, barangkali ada kalian yang setelah membaca langsung bisa memahami dan bisa menjawab mengapa Tuhan Yesus tidak langsung menghukum perempuan itu. Sudah dituduh loh berdosa, sudah dituduh loh berzina. Mengapa? Tuhan sudah mendengar bahwa dia berdosa dan tapi Tuhan tidak menghukum. Ya. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa karena Tuhan mau perempuan diselamatkan. Yang keempat, dapat mengemukakan apa tindakan kamu jika teman atau orang lain datang mengakui kesalahannya padamu. Oh, kalau bagi Bapak ada orang yang datang mengakui kesalahannya walaupun barangkali telah merugikan, menyakitkan hati, Bapak akan dengan kekuatan Tuhan memberikan pengampunan kepada orang itu. Karena Bapak sadar juga, Bapak juga bisa bersalah kepada orang lain. Sehingga Bapak juga ingin orang lain bisa memaafkan dan mengampuni kegiatan dosa atau perbuatan Bapak yang bersalah. Puji Tuhan. Kita masuk pada bagian yang keempat atau kegiatan keempat, melakukan permainan bertahan dari godaan. Dengan kegiatan terakhir ini maka kita akan selesai pembelajaran, tapi kita akan melakukan permainan. Waktu permainan durasinya 30 menit. Coba kalian siapkan kertas dan alat tulis. Ini permainan sangat menarik, sangat baik untuk kita lakukan. Karena ini akan menolong kita memahami
pembelajaran kita yang kedua ini. Ya, kalau sudah siapkan kertas, sudah siapkan alat tulis, kita akan buat kelompok. Kalau jumlah di kelasnya banyak orang, boleh satu kelompok terdiri dari 5 sampai 10 orang. Jika jumlah peserta sedikit, buatlah kelompok 2 sampai 4 orang. Dalam satu kelompok 2 sampai 4 orang. Ya. Petunjuk permainan. Sebelum kita melakukan, kita ada petunjuk. Perhatikan petunjuk ini supaya kita dapat melakukan dengan baik dan benar agar tujuan dari permainan ini bisa tercapai. Tujuan permainan yang pertama, guru akan mengumumkan bahwa peserta akan mengadakan perjalanan ke luar negeri. Wow, menyenangkan. Kesempatan bagi yang belum pernah ke luar negeri. Kita akan seolah-olah kita akan pergi ke luar negeri, ya. Oke. Tiap peserta menentukan barang apa saja yang akan dibawa ke luar negeri. Jumlah barang 30 sampai 40 barang. Silakan kalian nanti referensikan, tulis 30 sampai 40 barang. Barang-barang misalnya tas, tempat makan, makanan, obat, dan lain-lain. Kalian tuliskan, daftarkan. Jika ada benda yang jumlahnya 2, misalnya tempat makan di bawah 2 buah, tetap dihitung 2 buah. Jadi daftarkan itu paling sedikit 30 barang sampai 40 cukup. Jadi ada 40 jenis barang kita akan bawa dalam sebuah trip ke luar negeri atau perjalanan ke luar negeri. Peserta tidak boleh membawa benda-benda yang tidak mungkin dibawa. Jadi jangan tulis yang tidak mungkin dibawa, seperti mobil, ya, jangan ditulis. Kuda, jangan ditulis. Kemudian tidak boleh menyebut benda yang tidak ada di dunia nyata. Jadi jangan sebut yang tidak ada, ya. 5. Beri nama pada kertas catatan. Jadi dalam kertas itu beri nama. Setelah selesai memilih dan menuliskan barang-barang yang harus kamu bawa, akan ada pengumuman. Oke, sebelum pengumuman ini, silakan daftarkan 30 barang yang kamu akan bawa dalam sebuah perjalanan ke luar negeri. Silakan menulis, silakan daftarkan itu di sebuah kertas, barang-barang yang akan kamu bawa. Sampai mencapai 30 paling sedikit, dan sampai atau 40 maksimal. Sudah? Kalau sudah terdaftar semua, wah, paling kalian cepat ya, karena sudah biasa ke luar negeri, paling cepat sekali menulis barang. Oke, ini yang ketujuh penting sekali. Guru mengumumkan, wah ini bahwa pesawat yang kita tumpangi, jadi pesawatmu jatuh di daerah tropis dan kamu tidak dapat membawa semua barangmu yang tadi. Kamu hanya diizinkan memilih 2 barang saja. Dari sekian yang terdaftar tadi, ada kurang lebih 30 sampai 40, kamu pilih 2 dari sekian banyak itu. Petunjuk yang ke-8, kamu diberi waktu untuk mendiskusikan 2 barang apa yang akan kamu bawa di kelompok. Lingkari 2 barang yang akan kamu bawa dari catatan yang ada, lingkari dari daftar yang ada, kamu pilih dan lingkari 2 barang yang akan kamu bawa. Guru meminta peserta menyebutkan 2 barang yang akan mereka bawa dan menyebutkan alasan mengapa kalian memilih 2 barang itu. Jadi mengapa kalian memilih 2 barang itu, mengapa dari sekian banyak, mengapa kamu pilih, ya, berikan alasan. Yang terakhir, guru yang akan menentukan akhir dari permainan ini. Dan Bapak harap permainan ini sangat menarik dan akan membuat kita memahami pembelajaran kita hari ini. Kelompok yang tepat memilih benda yang harus dibawa dan sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan adalah kelompok yang selalu mampu mengantisipasi masalah dan kemungkinan tahan menghadapi godaan atau pencobaan.
Coba kemukakan pengalamanmu ketika kamu bermain nanti, bagaimana kamu akan menetapkan barang apa yang akan kamu bawa dan mengapa kamu memilih barang-barang tersebut. Dengan kita melakukan permainan ini, maka kita sudah hampir berakhir pada pembelajaran kita. Kita akan masuk dalam rangkuman atau merupakan penjelasan dari pelajaran kita, intisari dari pelajaran kita. Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus. Di dalam diri Yesus Kristus, Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan umat. Allah adalah Allah yang mengasihi dan pengampun. Berulang kali manusia menyakiti hatinya Tuhan. Berulang kali berbalik dari jalannya. Namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia. Pengampunan Allah memberi kekuatan bagi tiap orang percaya untuk terus berjuang mempertahankan iman dan percaya. Puji Tuhan, sebelum berakhir pelajaran ini, ada tugas yang akan kalian kerjakan. Bertanyalah pada orang tua atau wali murid beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, kapan kamu dibaptis? Jadi tolong tanya kepada orang tua atau mungkin wali murid yang kamu tinggal, kapan kamu dibaptis? Siapa yang membaptismu? Ya. Ketiga, apa arti baptisan menurut orang tua atau wali murid? Tanyakan kepada orang tua kapan kamu dibaptis. Yang kedua, siapa yang membaptis? Yang ketiga, arti baptisan menurut orang tua atau wali. Di samping itu, kamu juga diminta bertanya pada pendeta di gerejamu atau majelis mengenai arti baptisan. Jadi tanyakan kepada hamba Tuhan atau pendeta di gereja, arti baptisan, apa tujuan baptisan, dan apa syarat-syarat untuk dibaptis. Tugas ini akan dipresentasikan pada pertemuan berikut. Jadi pada pertemuan ketiga kita akan belajar tentang baptisan. Demikian pembelajaran kita di sesi yang kedua ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa mengakhiri pelajaran kita hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhanlah yang dapat mengampuni dosa kami, mengampuni segala kejahatan kami, dan Tuhan, kami dapat hidup benar, hidup baik, bukan karena kami dapat lakukan itu, tapi karena Tuhanlah yang sudah membenarkan dan mengampuni kami. Tolonglah kami, kuatkan dan mampukan kami menghadapi realita hidup. Barangkali ada orang yang bersalah kepada kami, mampukan kami untuk dapat dengan ikhlas mengampuni kesalahan mereka. Dan ajarlah kami Tuhan, supaya kami selalu hidup dengan baik dan benar. Kami hidup di dalam pengampunan Tuhan. Berkati anak-anak yang sudah belajar, dan berkatilah kami yang mengajar. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Amin.